kakak tidak mengerti Wahabi lingkungan ya. Wahabi lingkungan tuh apa? Kakak mungkin kan bisa jelaskan sedikit. Itu jangan terkecoh gitu ya dengan istilah-istilah ini, karena secara organisasi Greenpeace juga Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Menteri SDM itu sangat keliru, karena itu menurut beliau itu 40 km. Tetapi Kalau dari saya sendiri sebagai seorang aktivis, seorang perempuan Papua, saya melihat bahwa hari ini Papua itu sedang tidak baik-baik saja. Dari kacamatanya saya sebagai seorang perempuan, bagaimana saya melihat bahwa ketergantungan perempuan dan alam Papua itu tidak bisa terpisahkan. dan ini kan membuktikan ketika pemerintah mencabut tempat hidup itu, Iya. pemerintah sebenarnya mengakui bahwa mereka bersalah telah menerbitkan izin itu, gitu kan? Tapi kan mereka tidak bilang bahwa ya kami minta maaf. Tidak ada kan permintaan maaf terhadap masyarakat Raja Ampat atas kebijakan yang salah dari pemerintah. Kan kita capek ya. Jadi ketika diterbitkan ya udah, kalau kalian tidak setuju dengan keputusan pemerintah gugat aja gitu. Tapi Raja Ampat ini bikin heboh satu negara. The Last Paradise on Earth ini dirusak tambang nikel. Lalu di sebuah event besar, aktivis dan relawan Greenpeace bikin aksi protes. Ayo, kan pasti sudah nonton toh. Dan ya, boom, viral. Diskursus Raja Ampat diperbincangkan di mana-mana. Warga Indonesia kompak marah dan kecewa sama pemerintahnya sendiri. Bahlil terpojokkan, presiden kabarnya juga bete. Nah, kali ini saya juga bersama dengan kedua tersangka yang pastinya kalian sudah lihat di media sosial. Kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang, dan izinkanlah saya untuk memperkenalkan kedua tersangka ini. Halo kakak-kakak. halo Kak Rosi. Baik, mungkin dari Kak Roni atau Kak Iqbal bisa langsung perkenalkan dulu terlebih Ya. dahulu. nama saya Roni Selma Merasa, biasa dipanggil Roni. Saya asalnya dari Raja Ampat, Kampung Manyaifun. Oh, Manyaifun. Saya belum pernah ke sana meskipun saya orang Papua. Terus Kak Iqbal? Halo teman-teman, sobat lingkungan. Saya Iqbal Namanik, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. Sehari-hari ngebase di Jakarta sini. Pengen sih ngebase di Manyaifun ya. Wow, indah sekali tempatnya dan nyaman sekali buat ditinggalin. Kak Iqbal saya sudah ke sana, saya belum pernah. Iya. Mudah-mudahan habis ini kita ke sana. Iya. Gampang cari makan ikan tuh di sana. Iya, betul sekali Kak. Nah terus nih berhubung Kakak dong sudah perkenalan, jadi 2 minggu terakhir nih teman-teman Kak Iqbal dan juga Kak Roni ini hadir di berbagai acara. Webinar, debat, talk show, sampai juga podcast. Saking sibuknya sampai mereka lupa kalau Greenpeace sendiri punya podcast. Itu lihat mukanya produser sudah marah sekali. Terus teman-teman, podcast kali ini juga berjudul Yang Belum Terjawab Soal Raja Ampat. Saya yakin teman-teman di media sosial juga sudah pasti ikuti. Langsung saja pertanyaan ke Kak Iqbal. Jadi Kak Iqbal kan kemarin di media sosial tuh ramai sekali ya yang tentang Save Raja Ampat itu. Dan sempat ditangkap juga. Mungkin Kak Iqbal bisa jelaskan yang ditangkap tuh siapa dan aktivis dan relawan Greenpeace itu bedanya apa? Jadi mungkin kita nggak ditangkap ya. Tidak sampai ditangkap, tapi kita diamankan Oh iya, ke diamankan. Polsek. Kita diamankan ke sana, diajak ngobrol sama bapak-bapak di kantor Polsek, di BAW ya, berita acara wawancara. Jadi kita diajak mereka. Nah, di situ kan disebut relawan Greenpeace ya. Atau volunteer gitu ya, atau aktivis. Sebenarnya ketiga terminologi ini sama artinya. Jadi orang yang memang ikut bersuara bersama teman-teman Greenpeace. Ada relawan, ada aktivis gitu ya, ada volunteer. Jadi ada banyak sebutannya. Volunteer sebenarnya relawan dalam bahasa Inggris gitu ya. Aktivis ya kita tahu orang-orangnya yang ikut bersuara. Jadi dalam kemarin itu saya sebagai aktivis Greenpeace, Kakak Roni gitu ya sebagai aktivis yang berasal dari kampung Manyaifun untuk ikut sama-sama bersuara. Jadi yang kemarin kita aksi itu dan aksi itu adalah namanya non-violence direct action atau aksi langsung tanpa kekerasan. Jadi bukan aksi yang kayak dibilang melakukan aksi ya sesuatu, tapi aksi langsung tanpa kekerasan. Jadi kita memang batasin tanpa kekerasan. Nah, pada aksi langsung tanpa kekerasan itu ada teman-teman dari Raja Ampat, aktivis lingkungan Raja Ampat seperti Kakak Roni, Kakak Paulina yang hadir sama saya di dalam ya, yang juga bentang banner. Ada juga Kakak Daniel ya, dari satu kampung yang sama Kakak Roni.
Oke. Menarik sekali, mungkin yang kayak beberapa daripada itu kan itu juga termasuk dari volunteer Greenpeace itu sendiri. Betul. Kak Roni, kan Kak Roni sudah tiba di Jakarta, mungkin Kak Roni bisa menceritakan sedikit tujuan daripada aksi yang telah dilakukan itu seperti apa? Iya, aksi yang berapa minggu yang lalu atau mereka melakukan itu aksi itu memang seperti yang tadi Pak Iqbal sudah sampaikan, bahwa itu aksi tanpa kekerasan. Ya, aksi itu ada tujuannya. Kami ingin memberikan pesan kepada negara melalui pesan-pesan kami yang dimana kami tulis lewat banner yang kami bentangkan. Salah satunya ada tulisan Save Raja Ampat. Kalimat ini atau tulisan-tulisan ini menjadi pesan kepada negara bahwa ada satu persoalan yang hari ini terjadi di Raja Ampat. Salah satunya adalah soal lingkungan, atau di sana ada persoalan tambahnya sementara beroperasi di Raja Ampat. Ini pesan lewat aksi-aksi kami itu menjadi pesan untuk pemerintah dalam hari ini, negara melalui kegiatan yang pernah mereka lakukan, biar itu menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini Menteri SDM bisa melihat itu, biar bisa kembali untuk harus evaluasi kembali tentang izin-izin yang pernah mereka izinkan para investor di Raja Ampat sana. Dan itu saya pikir itu sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sama-sama, bukan saja Greenpeace tapi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi apa yang dilakukan sama aktivis seperti Kak Iqbal dan juga teman-teman relawan ini mau bilang bahwa saat ini Papua sedang tidak baik-baik saja, khususnya di Raja Ampat dengan adanya nikel ini. Kok bisa pulau secantik Raja Ampat bisa dijadikan tempat untuk orang mengeruk dia punya ini dan membuat semacam nikel gitu ya Kak setelah itu. Mungkin menarik sekali yang tadi Kak Iqbal bilang kalau ada relawan dan pembedanya dengan aktivis. Mungkin teman-teman juga yang punya keresahan tentang lingkungan dan mau join di Greenpeace Indonesia, boleh sekali untuk follow Greenpeace Indonesia di media sosial, entah di Instagram, di TikTok, dan juga untuk mengikuti aksi-aksinya teman-teman bisa langsung datang ke event mereka Greenpeace Indonesia dan juga bisa menjadi donatur dan bahkan menjadi relawan, dan linknya cukup diklik di bawah ini. Dan juga nih kalau ngomongin di lapangan ya Kak, mungkin Kak Iqbal yang sudah pergi ke Raja Ampat sana, meskipun saya orang Papua, saya bisa bilang kalau ini menjadi suatu pembaruan, dan juga Kak Iqbal ini menjadi istilahnya banyak sekali teman-teman di media sosial yang bilang kalau ternyata orang luar Papua juga bisa bersolidaritas dan juga membicarakan soal permasalahan yang ada di lapangan begitu. Sebenarnya bagaimana masyarakat di sana berbicara soal tambang yang ada ini, gitu Kak. Jadi memang di setiap adanya perusahaan gitu ya, pasti akan selalu ada pro kontra gitu, karena akan ada yang mendapat manfaat secara langsung dari adanya perusahaan apapun bentuknya, baik perusahaan tambang, sawit dan sebagainya. Termasuk dalam konteks ini Raja Ampat adalah perusahaan tambang, tentu ada, tapi kita harus bisa kasih pemahaman bahwa ada ekonomi-ekonomi alternatif sebenarnya yang memungkinkan warga atau masyarakat di Raja Ampat untuk terus bisa berkembang gitu ya, tanpa menggantungkan diri pada tambang. Karena kita tahu bahwa tambang ini adalah kegiatan ekonomi yang tidak panjang. Dia ada batas waktunya dan dia akan meninggalkan luka pada pulau-pulau di Raja Ampat dan akan sangat sulit sekali di reklamasi gitu ya, atau dikembalikan kepada ekosistem atau fungsi awalnya. Jadi ini yang menyebabkan kita harus juga memberikan, tentu pengetahuan itu sudah sangat banyak pada masyarakat Raja Ampat. Karena selama ini masyarakat Raja Ampat lah dan masyarakat adat Papua lah ya, yang kemudian menjaga hutan mereka, menjaga mereka punya laut. Dan kita sebenarnya ada pada posisi sekarang ini kan krisis iklimnya. Dan krisis iklim ini bisa tidak sebesar yang kita pikirkan atau separah yang kita bayangkan atau yang diprediksi, itu karena masyarakat adat, masyarakat komunitas lokal di
Papua menjaga mereka punya hutan, menjaga mereka punya laut, sehingga tidak terjadi pelepasan emisi yang sangat besar yang berakibat pada pemanasan global, sehingga berdampak pada krisis iklim. Jadi sebenarnya kita yang tinggal di luar Papua, termasuk masyarakat global, punya utang budi pada masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di Papua. Sehingga kepedulian ini dan solidaritas terhadap masyarakat Papua itu memang harus kita bangun. Karena lagi-lagi kita punya hutang budi pada masyarakat adat, pada komunitas lokal yang mereka karena mereka menjaga mereka punya hutan, mereka punya laut. Baik, Kak Iqbal. Dan juga untuk Karoni, bagaimana Karoni melihat kayak yang kemarin Bahlil itu sampai ke Sorong dan juga ke Raja Ampat. Terus ada video-video yang beredar di media sosial tentang ada orang-orang yang datang jemput di Pulau Gak dan yang lain itu. Itu warga lokal situ kah atau bagaimana? Ya, sebelumnya saya minta maaf karena saya harus berkata jujur bahwa saya tidak harus memprovokasi, tapi masyarakat yang sebenarnya lakukan protes, bukan protes tapi menyambut Pak Menteri itu sebagai besar mereka itu asal usulnya dari Maluku. Selain dari Maluku, mereka juga istri dari suami-suami yang para pekerja yang sementara lagi bekerja. Tapi juga ada sebagian yang mereka asli dari Pulau Gak itu sendiri. Dan memang sangat jelas sekali. Kalau mungkin kita semua sudah lihat bahwa sebagian ibu-ibu mengikat kepala mereka dengan kain-kain merah itu sebenarnya itu mereka itu dari luar. Dan itu sangat kental sekali. Jadi ya realitinya seperti itu, memang kenyataannya seperti itu. Ibu-ibu ini dari asal-usul mereka dari pokoknya dari luar Papua ya. Oke, terus kan itu yang di Raja Ampat atau yang di Pulau Gak yang ada viral-viral ini. Terus yang di Sorong pada saat penjemputan Bahlil itu gimana? Kalau itu masyarakat Papua, tapi bukan saja masyarakat Papua, tapi ada orang-orang pendatang atau orang dari luar Papua yang hari ini sudah tinggal lama di Sorong dan mereka juga turut solidaritas. Artinya bahwa mereka melakukan aksi terhadap Menteri SDM itu karena mereka rasa peduli terhadap lingkungan dan alam yang ada di Raja Ampat. Sehingga mereka melihat bahwa itu satu persoalan yang harus secara serius pemerintah harus perhatikan juga. Kalau teman-teman kita semua lihat, bukan saja di Raja Ampat yang hari ini memiliki atau punya masalah tentang ini lingkungan atau terkait dengan persoalan tambahan sama, tapi juga ada daerah-daerah lain yang hari ini memiliki banyak potensi masalah yang hari ini pemerintah tidak selesaikan. Ci, kan ini kan kita ngobrol soal situasi di sana, lalu suara-suara kita. Dalam pandanganmu sendiri yang juga merupakan aktivis perempuan yang peduli terhadap lingkungan, sebenarnya perspektif aktivis perempuan ya melihat situasi pertambangan ini seperti apa sih? Baik, kalau dari saya sendiri sebagai seorang aktivis, seorang perempuan Papua, saya melihat bahwa hari ini Papua itu sedang tidak baik-baik saja. Dari kacamatanya saya sebagai seorang perempuan, bagaimana saya melihat bahwa ketergantungan perempuan dan alam Papua itu tidak bisa terpisahkan gitu. Jadi betul katanya orang atau ilustrasi yang menggambarkan tentang tanah itu adalah ibu, adalah mama, itu betul sekali karena dari sana segala hal yang ada dalam kita punya kehidupan di Papua itu awalnya itu dari situ gitu. Jadi selain daripada obat atau apotik yang biasa dibilang atau misalnya kakak juga sudah biasa dengar, dan juga bagaimana hutan ini memberikan kehidupan gitu untuk kita semua. Dan apabila hari ini hutan itu dibabat habis, dibuka menjadi tambang nikel, bagaimana nanti air-air yang ada di sekitaran rumah itu terkontaminasi. Dan hari ini bukan hanya di Papua lagi kakak, tapi yang di Halmahera sana,
yang dia punya air tuh sudah terkontaminasi logam. Dan saya bayangkan bagaimana kalau kehidupannya saya punya anak, apalagi anakku kan perempuan ya, aduh. Itu tuh nanti kayak bagaimana ya nanti dia kehidupan kedepannya, dia menikmati alam yang sudah rusak gitu. Itu sih kalau dariku. Ya. Jadi memang kalau kita yang tinggal di kota gitu, atau saya sebutlah Jakarta ini gitu ya, mungkin agak sulit membayangkan bagaimana orang bisa hidup dari hutan tuh. Karena kita pasti mikir nggak bisa hidup di hutan. Tapi teman-teman sobat lingkungan mungkin logikanya paling gampang adalah karena orang-orang kota ini kan bergantung sama pasar ya, market dalam artian kayak mall, terus listrik gitu ya. Nah bayangkan semua itu nggak ada. Begitulah ibaratnya kita yang tinggal di wilayah hutan, kalau hutan kita tidak ada. Jadi kita tidak bisa beli beras di supermarket, kita tidak bisa beli ikan, kita tidak bisa beli sayur. Jadi mungkin kita akan terlihat seperti jauh gitu ya antara jarak kita dengan pasar, untuk membayangkan bagaimana orang mungkin bisa hidup di dalam hutan. Jadi hutan benar-benar memberikan kehidupan pada masyarakat Papua. Dan tidak cuma di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, ada banyak hutan-hutan yang memang memberikan kehidupan. Saya setuju sekali sama Rosi. Betul Kak. Dan ini juga sebenarnya yang melihat kayak yang tadi saudara Kakak bilang juga, pentingnya hutan bagi kita itu. Apalagi kan sekarang juga banyak konsesi tambang dan lain-lain juga yang pastinya akan membuat kita sebagai seorang perempuan tuh khawatir ke depannya akan seperti apa. Dan juga Kak, menyambung daripada itu kan ini juga kabar yang luar biasa ya, bahwa empat izin ini sudah dicabut gitu, 4 izin tambang nikel itu. Tapi kan masih ada satu lagi nih, PT GAC Nikel. Justru dia nih aman-aman aja Kak. Kenapa ya gitu? Padahal bisa dibilang kan dia juga cukup besar ya gitu. Ya ini sebenarnya kita kritik juga ya dari cara pendekatan pemerintah menyelesaikan persoalan gitu. Karena narasi yang dibangunkan bahwa dia jauh dari tempat wisata gitu ya, tidak masuk dalam geopark, kan itu satu hal dan itu memang benar. Tapi di dalam aturannya itu tidak memungkinkan adanya penambangan di pulau-pulau kecil. Tapi ada kekhususan di situ ya. Pertama, undang-undang itu ada undang-undang nomor 27 tahun 2007, diubah ke undang-undang 1 tahun 2004, lalu diubah lagi ke undang-undang 3 tahun 2003 gitu ya, dengan undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang nomor 6 tahun 2003 tentang undang-undang Cipta Kerja. Tapi di dalam ketiga perubahan ini tidak ada satupun perubahan soal pendefinisian apa yang dimaksud dengan pulau-pulau kecil. Semuanya ada di 200.000 hektar atau 2.000 kilometer persegi. Disebut sebagai pulau-pulau kecil gitu ya. Nah, setelah bahkan ada yang bilang kan pasal 35 ayat K itu memungkinkan adanya prasyaratan. Tapi keputusan MK sudah mengatakan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah abnormally dangerous activity. Aktivitas yang sangat berbahaya sekali sehingga tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil gitu. Jadi memang ada ketentuan bahwa pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil ini dengan prasyarat. Tapi prasyarat itu bukan diperuntukkan untuk tambang mineral dan batu bara, tapi misalnya untuk konservasi, untuk industri perikanan dan sebagainya, kayak wilayah tangkap dan sebagainya. Ada pengecualian, tapi pengecualiannya bukan dikecualikan untuk tambang. Nah, untuk PT GAC ini bahkan secara lebih detail ada aturan yang mengatur. Jadi setelah ada undang-undang ini, ada putusan MK, ada peraturan Menteri KKP. Nah, di peraturan Menteri KKP ini disebutkan untuk pulau-pulau disebut sebagai tiny island, pulau yang sangat kecil. Jadi ada pulau kecil, ada pulau yang sangat kecil, kurang dari 100 km persegi. Nah, Pulau GAC ini kan sekitar 6 sampai 7 ribu ya kilometer 7.000 hektar gitu ya, kurang dari 10.000 hektar gitu. Jadi Pulau GAC ini sebenarnya adalah pulau yang secara aturan itu tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi tidak ada prasyarat, tidak ada pengecualian. Karena dia disebut sebagai tiny island. Di dalam permennya sudah disebutkan bahwa pulau-pulau yang luasnya 100 km persegi itu, dan Pulau GAC masuk di bagian dari kurang dari 100 km persegi itu tidak boleh adanya pertambangan mineral dan batu bara. Jadi secara aturan tidak ada yang memungkinkan PT GAC melakukan penambangan di Pulau GAC. Terlepas dari apakah dia jauh dari dari kawasan pariwisata maupun dia
bagian dari geopark atau tidak. Karena ini tidak hanya berlaku di PT GAC atau di Pulau GAC, ini juga akan berlaku pada pulau-pulau lain di Indonesia. Sehingga tidak bisa kita mensimplifikasi permasalahan. Ini kita udah cabut 4, satu lagi ya udahlah biarin aja, nggak bisa. Nggak bisa, Karena ya. secara konstitusi, secara aturan itu memang tidak memungkinkan untuk ditambang. Tapi kan maaf, ada beberapa lagi ya yang sudah dicabut ya sebelumnya. Izin itu kan. Yang dicabut itu bagian dari masuk di dalam Kawasan. geopark. Jadi geopark ini adalah status untuk menentukan ekosistem kunci dari satu wilayah gitu. Tapi dia tidak kemudian mengubah aturan soal permen tadi, peraturan menteri KKP tadi gitu. Karena peraturan menteri KKP jauh lebih kuat gitu, sehingga ketika ada yang bilang oh kalau dia di luar geopark bisa dong, nggak bisa. Jadi seperti Pulau GAC, Pulau Wawoni di Sulawesi gitu ya, lalu kemudian Kabaena di wilayah Sulawesi Tenggara, lalu kemudian ada beberapa pulau-pulau kecil lainnya gitu ya, termasuk Pulau K gitu ya, K besar di Maluku, itu juga harusnya tidak Obi misalnya itu juga tidak ditambang. Oke Kak, berarti daripada ini semua yang sudah Kakak katakan ini, tuntutan yang paling yang krusial untuk Greenpeace itu sendiri ini apa Kak? Tuntutan Greenpeace kepada pemerintah ya, kan ini secara garis besar sebenarnya ini adalah kita meminta negara ini atau pemerintah mengevaluasi seluruh kebijakan industrialisasi nikel, termasuk penambangan, baik itu penambangan mineral dan batu bara gitu ya di Indonesia. Itu yang kita minta. Terutama secara spesifik pertambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil gitu. Nah, mereka mengevaluasi keseluruhan, tidak hanya yang ada di Papua atau tidak hanya yang ada di Raja Ampat, tapi seluruhnya di Kalimantan. Jadi, tuntutan kita mereka harus mengevaluasi izin-izin itu lalu merujuk kepada peraturan yang ada, apakah itu layak atau tidak untuk ditambang. Dan situasi saat ini adalah situasi di mana daya dukung lingkungan kita sudah tidak memungkinkan lagi Indonesia melakukan pertambangan mineral dan batu bara, sehingga kita meminta negara ini langsung segera bertransisi dari ekonomi yang sangat ekstraktif ke ekonomi yang lebih green ekonomi gitu ya, atau lebih hijau. Dan pemerintah sebenarnya memungkinkan untuk melakukan itu, karena seperti beberapa banyak pertanyaan gitu ya, ada kok negara-negara maju tanpa mengekstraksi sumber daya alam. Karena yang paling penting dari sebuah kemajuan dari sebuah negara itu adalah kreativitas, kemajuan teknologi, kecerdasan dari semua bangsa. Mungkin tidak head to head ya, tidak apple to apple kalau dibandingkan dengan Singapura gitu ya. Karena Singapura adalah city state gitu ya, dan kita negara bangsa yang besar. Tapi memungkinkan bahwa sebuah negara bisa maju jika tata kelolanya baik gitu, dan ekonominya diatur sedemikian rupa menguntungkan bagi seluruh masyarakatnya. Baik Kak, dan juga kan tadi Kakak sudah bicara juga nih soal di Halmahera ada yang meskipun dia pulau kecil tapi masih bisa izinnya. Kok bisa Kak? Padahal kan nggak boleh ya di peraturan, maksudnya itu yang jadi pertanyaan. Iya, itu dia, karena memang peraturan kita perlu mengharmonisasikan peraturan-peraturan di Indonesia ya. Jadi kayak Kementerian SDM ini itu kan memang secara norma ya dari aturannya adalah ketika ada resource-nya, ada sumber dayanya, ya boleh ditambang, gitu kan? Nah, boleh tidak boleh diberikan IUP tidak, mereka menerbitkan IUP. Tapi makanya disebut sebagai izin induk dia. Saya sering menyebutnya sebagai izin induk, izin utama. Setelah itu baru dikeluarkanlah yang namanya izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau di dalam kawasan hutan dikeluarkanlah analisis dampak lingkungan atau yang sering kita dengar dengan AMDAL dan sebagainya. Sehingga apakah memungkinkan perusahaan ini IUP tadi bisa beroperasi atau tidak. Tapi perspektif ini kan sudah salah sejak awal ya. Kan sudah tidak mungkin ada pertambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil. Tapi kenapain sih diterbitkan gitu ya? Meskipun undang-undangnya dalam perspektif undang-undang Minerba, memang mereka akan menetapkan yang namanya wilayah pertambangan, ditetapkan wilayah usaha pertambangan, lalu ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan. Jadi watak dari undang-undangnya atau norma dari undang-undang itu adalah ekstraktivisme. Jadi sehingga memungkinkan mereka menerbitkan itu gitu. Kan kita capek ya. Jadi ketika diterbitkan ya udah, kalau kalian tidak setuju dengan keputusan pemerintah gugat aja gitu. Tapi siapa kita kan warga negara biasa yang uangnya terbatas gitu, yang kemampuan hukumnya terbatas, dihadapkan sama perusahaan, dihadapkan sama negara, kan lucu ya. Harusnya fungsi pemerintah adalah melakukan fungsi itu kan. Biar tidak jadi masalah ya bikinlah
kebijakan yang tidak bermasalah kan. Gitu. Menarik, Kak. Dan ini kan membuktikan ketika pemerintah mencabut tempat hidup itu, Iya. pemerintah sebenarnya mengakui bahwa mereka bersalah telah menerbitkan izin itu, gitu kan? Tapi kan mereka tidak bilang bahwa ya kami minta maaf. Tidak ada kan permintaan maaf terhadap masyarakat Raja Ampat atas kebijakan yang salah dari pemerintah. Berarti memang harus dikawal, berarti emang betul ya. Kayak apa, no viral, no justice itu. Betul, no viral, no justice, no viral, no ratas. Nggak rame, nggak digubris. Tapi capek kan begitu terus kan? Pasti capek sih, Kak. Apalagi kan selalu begitu ya Indonesia ini. Oh iya, saya mau tanya juga nih ke Kak Roni. Sebenarnya tuh jarak Pulau Gak sama Geopark Raja Ampat tuh berapa sih? Soalnya kan kayak di media sosial tuh ramai sekali kayak 40 kilometer dan lain-lain. Kalau Kakak sendiri tahu tuh berapa ya jaraknya gitu. Iya. Dan seberapa rusaknya? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Menteri SDM itu sangat keliru karena antara pulau dan pulau, misalnya pulau yang satu Gak itu menurut beliau itu 40 kilometer. Tetapi misalnya antara Gak dengan daerah Geopark itu sangat dekat dan paling tinggi 5 kilometer. Jadi memang benar sekali. Saya berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri itu sangat keliru. Karena selain dari itu, kita bisa melihat dampak yang akan terjadi ketika perusahaan itu melakukan eksploitasi. Tentunya pembuangan limbah akan mengakibatkan pencemaran lingkungan melalui limbah tadi. Ketika limbahnya sudah mulai ke laut, kemudian mulai misalnya di laut, berarti otomatis karang-karang mati dan semua habitat laut itu pasti tentunya mati. Dan juga laut yang tadinya bersih, indah kita lihat tidak akan seindah seperti yang kita lihat tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri SDM itu sebenarnya keliru, ya. Dan tidak benar seperti apa yang mereka sampaikan. Selain dari itu, tentunya kita semua tahu bahwa dampak dari pembuangan limbah dari tambang itu sangat berbahaya. Jangan kita berpikir bahwa ini jaringnya seperti ini, lalu nanti tidak ada dampak apa-apa terhadap lingkungan atau terhadap laut. Itu salah. Karena yang pertama, kita semua tahu bahwa di daerah, misalnya khususnya di lokasi Gak, itu arusnya juga kencang. Pasti pembuangan limbah itu akan arus, kemudian gelombang mulai bawa itu limbah itu, sehingga kita punya laut itu mulai tercemar. Karang-karang yang tadinya indah, yang unik, bagus, mulai mati. Begitupun juga air yang tadinya bersih, tidak bagus seperti dulunya lagi. Dan itu bagian dari pencemaran sebenarnya. Betul. Yang Kak Roni sampaikan ini sebenarnya mengingatkan saya tentang, jadi waktu itu kan Kak Iqbal kan sempat kayak berdebat ya, terus sempat viral juga nih. Ada salah satu toko besar juga di Indonesia yang bilang apa pentingnya mengembalikan apa yang sudah, aduh ini agak sedikit kocak sih, makanya saya mau tanya ke Kak Iqbal juga karena saya tidak mengerti wahabi lingkungan ya. Wahabi lingkungan itu apa? Kakak mungkin kan bisa jelaskan sedikit. Iya, tapi yang perlu kita ingat gitu ya di dalam kampanye ini atau perjuangan masyarakat adat, masyarakat lokal terhadap hutannya, terhadap lautnya, termasuk perjuangan masyarakat Raja Ampat terhadap mereka hutan dan mereka laut. Itu jangan terkecoh gitu ya dengan istilah-istilah ini, karena akan banyak perdebatan soal ini gitu. Tapi yang penting kita fokuskan adalah bagaimana perjuangan masyarakat Raja Ampat kita bantu gitu ya, dan kita sama-sama berjuang, bersolidaritas untuk mengembalikan Raja Ampat gitu ya kepada pemilik aslinya gitu, yaitu masyarakat yang ada di sana. Lalu kemudian kita masih punya PR gitu ya, bagaimana pulau-pulau kecil yang sudah rusak di Raja Ampat ini
pulihkan, dan fokus lainnya kita adalah PR kita masih banyak bisa dibandingkan untuk membahas soal apa arti dari bahagia lingkungan, ternyata sangat tidak penting sekali gitu ya. Yang perlu kita bahas kemudian adalah bagaimana PR kita memaksa pemerintah mengevaluasi seluruh izin-izin yang mereka sudah keluarkan di seluruh wilayah Indonesia yang itu mengancam ekosistem dan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat yang tinggal di lingkar-lingkar tambang. Secara organisasi, Greenpeace juga tidak mengomentari itu ya, dan kita berharap masyarakat juga jangan fokus pada gimmick-gimmick ini, karena kita masih punya PR-PR yang harus kita kerjakan, baik itu pasca pencabutan 4 IUP ini maupun PR-PR lainnya ya untuk perlindungan dan evaluasi wilayah-wilayah lain di Indonesia dari kegiatan ekstraktivisme. Baik, pertanyaan berikutnya nih buat Roni. Roni kan saya juga sempat dengar-dengar ya dari teman-teman di grup begitu, mereka bilang ada wisatawan yang datang ke Raja Ampat terus mereka diusir kah? Mungkin sempat dengar juga. Ya, benar sekali. Warga yang hari ini dilakukan, sebenarnya warga ini mengusir para turis itu sebagai bentuk protes mereka terhadap keputusan pemerintah. Sehingga mereka harus mengusir turis-turis yang datang ke Pulau Wayak. Selain dari itu, bukan saja mereka mengusir, tapi mereka juga memalang Pulau Wayak sehingga aktivitas para wisatanya tidak harus ini jalan, khususnya di Pulau Wayak dan juga sekitarnya. Kita bisa lihat bukan saja di Wayak, tapi juga terjadi di Manyefo yang beberapa hari lalu sempat viral juga. Masyarakat di sana, masyarakat kampung Manyefo, mereka menggunakan perahu, kemudian ketemu dengan pihak turis yang sementara mereka pakai kapal, kemudian dorong mulai usir pihak tamu tadi. Tapi di sana bukan saja mereka usir, tapi masyarakat setempat yang ada di kampung Manyefo, mereka juga melakukan pemalangan terhadap beberapa homestay yang ada di Manyefo dan juga sekitarnya. Dan bagian ini mereka merasa tidak puas terhadap keputusan pemerintah yang hari ini mencabut 4 izin IUP di Raja Ampat tadi. Salah satunya PT Mulyara Enem Prakasa dan juga PT KW Sejahtera yang ada di Blok A tadi. Itu yang apa, saya juga sempat kepo tuh Pulau Gak, terus yang Karoni bilang kan Karoni dari Manyefo, untuk makanya coba cek-cek di di Google Maps begitu, dia punya petanya. Tapi ternyata pas dicek di Google Maps itu Pulau Gak ini diblurin. Jadi tidak bisa dilihat. Padahal kayak di Apple Maps terus kayak Bing Maps itu ada gitu. Mungkin Kak Tommy bisa nunjukin. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di Google Maps memang di blur ya Pulau Gak ini, tapi di Bing Maps atau di layanan lain kayak Apple Maps itu masih detail, bahkan sampai ke mobil-mobilnya itu masih kelihatan tuh, Mbak. Nah, itu memang mungkin request pemerintah ke Google mungkin ya. Mungkin. Dan kalau kita flashback lagi di tahun politik, kita dulu pernah punya fenomena dirty vote gitu ya. Itu kalau kita googling atau kita cari di YouTube itu nggak ada gitu loh. Walaupun videonya ada. Jadi memang gitu dan Padahal di Google Maps udah ini, tapi masih ada, masih bisa dicek juga ya yang lain yang seperti apa gitu. Tapi tetap ngeblur. Tapi kalau teman-teman nyoba di Bing Maps atau Apple Maps atau layanan peta lainnya itu masih detail banget, masih kelihatan aktivitas mobil-mobil pertambangannya itu masih kelihatan. Jelas banget. Wah, menarik sih. Nah, ini juga yang menjadi menarik sebenarnya kayak diperbincangkan, apalagi teman-teman kan sudah tahu tuh netizen Indonesia kan pasti kepo nih sampai ngelihat ekskavatornya bagaimana di tempat tambang nikel itu sendiri. Tapi sebenarnya Kak Iqbal ini tidak hanya ini saja ya, tidak hanya di Save Raja Ampat saja viralnya. Ternyata juga bandel-bandelnya Kak Iqbal nih juga ada juga waktu itu di food estate, pembahasan food estate, terus IKN, sidang lu tuh kakak ada semua begitu. Sebenarnya kakak takut kah tidak? Kalau ditanya takut atau tidak, tentu saya takut tuh, apalagi tidak hanya soal keamanan kita ya, tapi juga keamanan keluarga dan sebagainya. Tentu Nah, itu tuh. ada rasa takut, apalagi
jalan sendirian aja kadang takut kan. Apalagi bersuara seperti ini. Beberapa kayak pesan-pesan yang kadang menghina gitu ya, juga kita terima, atau secara mental tentu itu juga kadang berdampak, tapi tentu harus kita hadapin. Kayak WhatsApp yang tiba-tiba log out, berapa jam tidak bisa diambil sampai sekarang, tapi mudah-mudahan kembali lagi ya. Tapi memang ada yang membuat kita untuk selalu harus berani. Nah itu apa yang buat kakak berani? Karena begini, karena selama ini kita tahu kayak apa yang terjadi di fenomena Raja Ampat misalnya ya. Kalau kita tidak bersuara, maka tidak dicabut-cabut toh. Padahal pemerintah tahu ini sesuatu yang salah, Iya. ya kan? Sama kayak misalnya dulu ada yang katakanlah ada kesalahan yang dulu sempat ramai gitu ya, kesalahan yang dilakukan oleh pihak keamanan misalnya, tapi kalau tidak ramai tidak dievaluasi gitu. Jadi kita tahu bahwa saat ini kalau kita diam gitu, kalau kita tidak bersuara, maka kita akan terus mendapatkan penindasan atau kita tidak akan mendapatkan hak kita. Tapi untuk Raja Ampat ada satu diskusi atau pesan gitu ya. Saya main ke rumahnya Kakak Roni, ke kampung Kakak Roni, Mak Nyifun, ketemu sama bapak di sana. Jadi di sini kita bisa melihat keindahan tutur dari bahasa Papua yang kata orang terlihat keras begitu ya. Pak Timo ya namanya. Bapak Timo panggil Bapak Timo panggil saya, terus Bapak Timo bilang begini, anak terima kasih, dia bilang begitu, sudah mau bersuara, mau ikut membantu kampung. Anak harus yakin bahwa sama gitu ya. Maksudnya anak harus yakin kalau anak memang berbuat baik buat kita, jaga kita punya hutan, jaga kita punya laut, bantu kita kampung untuk kebaikan semua, Tuhan pasti berkati dan Tuhan pasti jaga anak gitu. Jadi sejak itu kita keluar dari kampung, saya punya emosional yang cukup dekat gitu ya dengan kampung Manefun misalnya, dan saya berdoa bahwa Manefun harus berjuang dan mendapatkan haknya dan mereka tidak harus ditambang, sehingga kita harus berupaya sekuat tenaga yang bisa kita punya untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita di Papua ini. Karena sebagai campaigner saya tidak bisa apa-apa. Ini bukan campaign sorry. Ini campaign semua kan ya, Rani. Tapi kita tidak punya kekuatan selain ini gitu. Jadi saya sampaikan dulu, kita ngomong sama Rani ya. Yang bisa dilakukan Greenpeace adalah kita mengamplifikasi, menyebarluaskan suara dari kawan-kawan. Karena kita tidak bisa melakukan apapun. Karena kita bukan pemerintah kan? Iya. Kita bukan pemerintah, kita bukan pengambil kewenangan. Sehingga itulah yang membuat kita berani. Dan yang kita perjuangkan ini dan kita suarakan ini kan bukan hal yang salah. Bukan hal yang buruk. Ini adalah hal yang dijamin oleh konstitusi. Konstitusinya bilang bahwa pulau-pulau kecil tidak boleh ditambang. Lalu kemudian setiap warga negara itu memiliki hak untuk ruang hidup yang layak, lingkungan yang layak untuk ditinggali. Jadi yang sebenarnya kita minta adalah pemerintah melaksanakan konstitusi yang sudah disepakati oleh bangsa dan negara ini. Nah, yang membuat kita berani juga, dan persoalan Raja Ampat ini kan kompleks ya. Sehingga kita tidak sekedar berbicara, tapi kita memang melakukan riset panjang. Jadi untuk memahami kompleksitas Raja Ampat itu ya, itu kita sudah rangkum sebenarnya di dalam satu report ini. Kalau teman-teman membaca ini, mudah-mudahan teman-teman bisa tahu sebenarnya persoalan seperti apa, siapa yang terlibat, dampak lingkungannya seperti apa. Namanya surga yang hilang. Di sini kan kita ada yang sempat bilang, wah itu hoax berlebihan gitu ya. Nah, dan ada yang membuat AI. Memang betul ada yang membuat AI, tapi apakah foto-foto yang kita tampilkan itu AI? Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana kerusakan alam di pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Itu yang terjadi. Termasuk yang misalnya katanya tidak ada sedimentasi gitu ya. Tapi ini kita menemukan fakta bahwa ada sedimentasi yang pernah terjadi di Pulau Black nih, di Pulau Black. Jadi apakah ini bisa dibantah sebagai sebuah AI gitu ya? Dan karang-karang yang rusak ini juga adalah hasil jepretan dari tim Greenpeace gitu. Jadi kita menemukan bukti-bukti ini, dan ini terkonfirmasi kan dengan dikeluarkannya hasil dari
penelusuran dari Kementerian Lingkungan Hidup kan soal apa yang terjadi di sana. Jadi teman-teman bisa lihat ini bukan foto AI, ini foto asli dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Greenpeace bisa dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia tulis dan apa yang ia letakkan di laporan ini. Jadi untuk tahu lebih lanjut biar tidak terlalu merasa bingung itu apa yang sedang terjadi di Raja Ampat, silakan baca laporan ini dan bisa teman-teman unduh di websitenya Greenpeace. Nah, teman-teman yang mau download, ini aku kasih linknya di atas ini. Dan juga tadi yang seperti Kak Iqbal cerita, sama Kak Roni cerita juga begitu tentang Raja Ampat. Ini sebenarnya yang saya sendiri sebagai orang Papua itu merupakan hal yang membuat saya tuh berdebar begitu Kak. Ternyata permasalahan-permasalahan ini justru malah orang lain yang kampanyekan gitu. Padahal sebenarnya kan di Papua tuh punya permasalahan yang begitu kompleks, tapi kemarin pada saat Kak Iqbal dan Kak Roni sampai membuat video dan viral tuh, saya juga ikut menangis karena sedih sekali karena ya Tuhan sampai di depan semua orang baru kayak berani sekali berbicara gitu, aduh. Sampai menangis terus kayak saya punya keluarga juga ikut, luar biasa sekali ternyata permasalahan-permasalahan kayak gini tuh orang luar juga bisa lihat ya begitu. Karena begitu di Papua tuh kalau kita kayak mau melakukan aksi seperti itu agak terbatas, dan terima kasih Kak Iqbal dan teman-teman yang sudah sampai pada hari H tuh ikut bersolidaritas untuk mengkampanyekan itu. Tapi yakinlah keberanian itu tidak datang dari kami, tapi keberanian itu datang dari kawan-kawan Papua yang selama ini sudah hidup di dalam suara yang sulit didengarkan oleh pemerintah, sehingga keberanian itu muncul di mana-mana. Untuk itulah kita penting sekali bersolidaritas kawan-kawan, kita penting sekali untuk bersuara. Karena kalau kita tidak bersuara dan bersolidaritas, itu kita seperti manusia yang tidak punya empati. Karena bukan kampung kita yang digusur, karena bukan hutan kita, karena bukan keluarga kita yang menjadi korban, kita selalu bilang, ya udahlah itu urusan orang lain gitu. Atau kita bilang, ya udah kita tambang aja, ini kan ada maslahatnya, ada manfaatnya bagi umat manusia gitu. Itu kita bisa dengan mudah begitu ya. Anak saya itu lahir di Samarinda. Saya tahu bagaimana kalau banjir di wilayah tambang itu lumpur semuanya. Dan kita tahu apa yang terjadi di Wawoni. Di Wawoni itu begitu hujan, bahkan tidak hujan pun, air PDAM-nya, air keran airnya di rumah itu sudah coklat gitu. Orang-orang di Kabaena misalnya, mereka turun dari kapal aja, dari perahu itu udah hidup dengan lumpur. Betapa teganya kita membiarkan saudara-saudara kita gitu ya, sesama manusia itu hidup di lingkar tambang dengan situasi yang kayak gitu. Terus kita tidak peduli dengan mengatakan jauh, Sulawesi itu jauh dari Jakarta, Papua itu jauh dari Jakarta. Mungkin memang jauh, tapi paling tidak hati nurani kita sebagai manusia pasti tahu bahwa kita harus berempati pada manusia lain. Karena kita kan tidak tinggal sendiri di bumi ini. Bumi ini kita tinggali bersama-sama, dan ini adalah tempat tinggal kita satu-satunya di angkasa ini bisa tinggal. Jadi mari terus bersuara dan mari terus bersolidaritas untuk semua kehidupan manusia yang lebih baik. Mantap. Ini juga yang menjadi perbincangan menarik. Saya terima kasih untuk Kak Iqbal dan Kak Roni. Mungkin setelah ini saya mau bahas what next gitu. Setelah ini ngapain? Kita harus terus kawal ini PR. Makanya saya bilang PR kita terus banyak, dan kalau perlu kita harus bikin aksi-aksi lagi yang tidak terduga gitu ya, yang mengguncang gitu ya, agar karena kita masih pada posisi no viral no justice. Kalau kita punya pemerintahan yang memang bisa kita andalkan dan kita bisa percaya, itu mungkin kita tidak perlu bikin aksi-aksi yang berat gitu. Tapi kita tahu bahwa perjuangan kita masih panjang. Makanya mari kita bersolidaritas, mengorganisir diri. Ini penting nih, para pemuda mengorganisir diri. Kita belajar sama-sama tentang kondisi lingkungan. Setelah kita terorganisir, mari kita bikin aksi-aksi. Tapi catatannya adalah tanpa kekerasan. Itu yang penting, dan kita tetap harus menghormati manusia. Jangan sampai kita menyuarakan apa yang kita suarakan, tapi kita juga menghina dan kita juga memberikan kekerasan. Itu tidak, gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Kak Roni sendiri bagaimana? Sebagai anak muda Papua dan juga yang mewakili masyarakat yang ada di Manyai Funto. Setelah ini akan buat apa begitu? Saya berpikir mungkin tidak sampai di sini, tapi sebagai organisasi lingkungan, misalnya Greenpeace, terus mengawal sehingga
pemerintah tidak harus menyikapi ini lewat penyampaian mereka, tetapi ada misalnya secara tertulis mereka mengambil keputusan, sehingga itu jadi sesuatu yang lebih kuat untuk kami masyarakat Raja Ampat dan semua orang yang ada di masyarakat Indonesia pada umumnya, mereka benar-benar percaya dan tahu bahwa oh ya benar, ternyata tambahan dari Raja Ampat ini atau keempat IUP ini benar-benar dicabut oleh pemerintah. Karena hari ini kita sampaikan bahwa empat IUP ini atau empat izin IUP ini sudah dicabut, tapi secara resmi pemerintah hari ini tidak tidak memberikan keputusan melalui surat atau secara tertulis begitu, hanya lewat media, bahkan lewat perintah presiden bahwa empat IUP di Raja Ampat harus dicabut. Dan itu harapan kami. Harapan kami mungkin pemerintah harus mencabut keempat IUP tadi dengan catatan harus memberikan ini tidak harus lewat bahasa atau lewat media saja, tapi mereka harus lakukan itu secara tertulis. Jadi yang saya tangkap daripada kita punya pembicaraan ini bagaimana memanusiakan manusia, dan juga perbincangan ini itu tidak hanya berhenti di sini, tapi kita terus kawal supaya isu-isu yang lain juga tuh dapat dikenal atau diketahui oleh masyarakat secara lebih luas, karena Save Raja Ampat ini sebenarnya menjadi gerbang awal mula dari berbagai macam atau problematika yang sedang dihadapi oleh kita saat ini. Sampai berjumpa di podcast Greenpeace berikutnya. Selamat mencintai Ibu Bumi. Terima kasih untuk Kak Roni dan Kak Iqbal. Semoga kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Kak Roni. Kakak. Terima kasih.